Saat ini saya menjadi di dosen di FTMD, di khususnya di teknik mesin, dan saat ini mendapatkan amanah sebagai Kalprodi PPI, yaitu program profesi insinyur. Nah, kalau adik-adik semua nanti udah lulus ST gitu ya, terus ingin berprofesi sebagai seorang insinyur ya harus ikut program ini seperti itu. Oke, oke, langsung saja sebelum kita mulai kita lihat dulu video ya, video terkait dengan hazard dari sebuah pressure vessel. NDK Crystal operated a synthetic quartz crystal manufacturing facility in an industrial area adjacent Videonya terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Terdengar ya, siap. to Interstate 90 in Belvidere, Illinois. NDK produces large crystals used for a variety of products, particularly electronic devices. The facility housed 8 massive cylindrical pressure vessels with 8-inch thick steel walls standing 50 feet tall. Inside the vessels, raw mined quartz, or silica, was mixed with a corrosive sodium hydroxide solution at extremely high pressures and temperatures. The vessels were kept sealed for up to 150 days to allow the growth of large single crystals of quartz. The silica and sodium hydroxide react with iron in the walls of the steel vessel, forming a layer of sodium iron silicate, or acmite. The company believed this acmite coating would protect the vessels from the corrosive effects of the chemicals inside. Over the years, NDK was warned that corrosion might be compromising the walls of the pressure vessels. Yet the company continued to operate these vessels without performing recommended inspections. On December 7, 2009, pressure vessel number 2 was 120 days into a routine 150-day crystal growing cycle, when suddenly, at about 2:30 p.m., it violently ruptured. Large pieces of structural steel were thrown from the building. One piece was blown 650 feet toward a gas station on the Illinois Tollway. Tragically, the building fragment struck and killed a driver who was walking back to his truck. A large piece of the pressure vessel tore through an exterior wall of the NDK facility, skipped across a neighboring parking lot, and struck the wall of an adjacent automotive supply company where nearly 70 people were working. One was injured. To determine the cause of the failure, the CSB reviewed process data from vessel number 2 and worked with the National Institute of Standards and Technology, or NIST, to examine results from metallurgical testing. The investigation concluded that the failure most likely resulted from stress corrosion cracking on the inside walls of the vessel, which had gone uninspected and undetected for years. In fact, the CSB learned that NDK never actually tested or verified the effectiveness of the acmite coating to prevent the corrosion in the vessels. In addition, the CSB found the design of the NDK vessels made them inherently susceptible to stress corrosion cracking. A combination of vessel materials, caustic sodium hydroxide solution, and high temperatures and pressures created a corrosive environment inside the vessels. Also, the vessels did not meet requirements of the widely recognized ASME boiler and pressure vessel code. The thickness of the vessel walls exceeded recommended limits to ensure safe manufacturing, and 3 of the vessels did not meet the code's requirements for toughness. In 2002, NDK had petitioned Illinois state regulators for a special exemption to use the 3 vessels, and this was granted. The vessel designer, Engineering Pressure Systems, recommended that the inside of the vessels be inspected annually, but the CSB found that neither NDK nor the state of Illinois ever performed regular internal inspections of any of the 8 vessels. In January 2007,
pressure vessel number 6 experienced an uncontrolled leak of hot caustic material through its lid. The leak sprayed onto the ceiling and fifth floor of the NDK facility, but caused no injuries. NDK initiated an investigation into the accident. A third-party consultant, hired by NDK's insurance company, determined that the leak in the vessel lid was caused by stress corrosion cracking and concluded that the vessel's improper design, fabrication, and material selection were the cause. Later, in August of 2007, the insurance company informed NDK in a letter that its consultant had serious reservations about returning the pressure vessels to service, and that a decision to do so would be seriously flawed. The insurance consultant specifically cautioned NDK that far more catastrophic scenarios are possible, putting NDK employees and the public at risk, specifically naming the Illinois Tollway Oasis gas station, where the truck driver would be killed by flying debris 2.5 years later. Despite this strong warning, NDK continued to operate the vessels without establishing an internal inspection Kok nggak bisa program absen anjing? or verifying whether the acmite coating was in fact protecting the vessels from corrosion. And over the years, Terus the apa state of sih Rika Illinois bilang? only performed inspections of accessible external surfaces and pressure relief devices of the vessels, never examining the vessels for corrosion inside. The state had approved the vessels for non-corrosive use, without thoroughly examining whether the crystal growing process would corrode the metal walls. Overall, the CSB found that no certified inspector had ever performed internal inspections of vessel number 2 during the 6 years it was in service. The CSB also found, despite the inherent hazards of the large-scale, high-pressure process at NDK, it was unsafely sited in a light industrial area near other businesses, the interstate, and the rest area. The city of Belvidere has no additional siting or zoning requirements for heavy industrial facilities or requirements for considering the off-site impact of industrial accidents. In its report, the board recommended stricter requirements for the design of heavy-walled pressure vessels to reduce the susceptibility to corrosion or damage in high-pressure operations. The board also recommended that NDK use an inherently safer process for growing synthetic crystals, preferably using lower pressures and temperatures. The board said such a process is already used by another company in Ohio. The CSB urged that Illinois regulators develop procedures to better identify pressure vessels subject to corrosion and require regular internal inspections. And the board recommended that NDK conduct an independent facility siting study prior to restarting operations to address off-site consequences. The CSB concluded that with stricter regulations for the design and construction of high-pressure vessels and regular inspections for corrosion, catastrophic accidents like the one at NDK can be prevented. For more information, please visit csb.gov. Oke. Oke, jadi dari video ini kita lihat bahwa kalau terjadi sesuatu gitu ya terhadap pressure vessel yang ada itu pasti kayak bom ya. Jadi karena di situ ada high pressure, high temperatur, kalau terjadi ledakan ya pasti debrisnya bisa kemana-mana gitu. Jadi oleh karena itu ya kita sangat penting gitu ya untuk mendesain proper pressure vessel. Ya. Oke, nah anak-anak teknik kimia sih pasti tahu ya pressure vessel. Ada yang tahu nggak apa pressure vessel itu? Ayo, diem-diem baik tidur nih kemarin. Nggak, pressure vessel itu apa? Masa 100 orang nggak ada yang bisa jawab pressure vessel? Tekanan dalam pipa gitu, Pak. Tekanan dalam pipa bukan. Apa? Ayo kira-kira. Bejana, Pak.
Bejana, Bejana, bejana apa? mungkin menurut saya bejana yang isinya kayak suatu, berisikan suatu fluida tapi dalam tekanan yang tinggi. Nah, ya. Jadi pressure vessel namanya juga vessel ya. Vessel itu kan bejana betul ya. Pressure ya berarti dia memiliki pressure. Nah, berapa sih batasnya gitu ya kita sebut bisa sebut sebagai vessel itu kalau kira-kira tekanan beda tekanan dalam dan luar itu di atas 15 psig gitu ya. Kalau di bawah ini itu biasanya tidak disebut dengan pressure vessel gitu. Biasanya sih kesebutnya kita apa atmospheric tank gitu ya. Nah, terus kemudian dari sisi diameternya itu di atas 6 inci. Kalau di bawah ini ya eh, kita sebutnya dengan yang lain gitu. Oke. Nah, ini si pressure vessel tuh ya biasa teman-teman teknik kimia pasti ada reaktor gitu ya, itu bisa disebut pressure vessel, kolom destilasi itu disebut pressure vessel, separator juga disebut pressure vessel, kemudian storage vessel, tapi untuk yang pressurized ya untuk penyimpanan penyimpanan CNG gitu ya pressurized itu disebut pressure vessel dan juga heat exchanger itu juga pressure vessel. Nah, bedanya dengan storage tank apa? Ya tadi, pressure-nya gitu ya. Pressure utamanya sih pressure internal ataupun eksternal ya. Itu ini nilainya sekian gitu ya. Oke, terus kemudian biasanya code yang digunakan itu adalah kita sebut dengan ASME, Association American Society of Mechanical Engineer, BVVC itu Boiler and Pressure Vessel Code, khususnya di section 8. Section 8 itu dibagi menjadi 3 divisi. Divisi pertama itu untuk pressure yang agak low gitu ya, meskipun 3000 psi ya kita sebutnya apa pressure biasa lah ya, eh, antara 15 sampai 3000. Kemudian ada medium 3000 sampai 10.000 dan juga di atas 10.000 high, very high ya, very high pressure vessel. Itu di divisi 3. Nah, masing-masing itu punya materialnya apa, fabrikasinya bagaimana, inspection testingnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi detailnya di masing-masing divisi ini gitu ya. Oke, tipenya itu pertama spherical vessel vessel yang kayak bola gitu ya. Ini biasanya untuk nyimpen apa ya? Kira-kira tahu nggak? Fluidanya jenisnya apa? Cair, gas, kombinasi? Kalau bentuknya bola, ayo. Gas. Ya, kalau bola betul gas ya. Karena kalau gas mau ditekan ke arah mana aja, dia nilainya sama. Oke, ada juga yang vertikal dan juga horizontal. Nah, kalau ini biasanya untuk lebih ke arah cair ya. Oke, kalau kita pengen nyimpen gas, volumenya gede, itu yang bentuknya spherical vessel. Oke, nah komponennya sendiri utamanya itu pertama adalah shell-nya ya, kemudian ada head ya, kemudian ada nozzle-nozzle, a- ada manhole. Manhole itu digunakan namanya juga manhole gitu ya. Berarti kita gunakan dia sebagai apa ya? Opening untuk inspeksi bagian dalamnya dari sebuah pressure vessel. Kalau nozzle itu ya buat keluar masuknya fluida ya. Kemudian ada juga bagian yang pentingnya adalah saddle, yaitu ya namanya saddle di untuk supportnya di sebuah pressure vessel itu. Nah, ini komponen-komponen utama dari sebuah pressure vessel. Oke, terus biasanya kan gitu ya, teman-teman teknik kimia itu nyerahin aja ke anak-anak mechanical engineer gitu ya untuk mendesainnya gitu ya. Betul, ya betul. Karena apa ya chemical itu biasanya nggak not properly trained ya atau qualified untuk mendetailkan perancangan sebuah pressure vessel. Nah biasanya memang mechanical designer lah yang merancang gitu ya.
Oleh karena itu, detailnya tadi kalau kita balik lagi ke tadi, nah ini yang membuat kodenya itu adalah ASME, yaitu American Society of Mechanical Engineer. Ya, bukan chemical engineer ya, mechanical engineer yang sorry ada yang bocor. Oke, gitu ya. Terus siapa lagi yang terlibat di perancangan pressure vessel itu biasanya ada instrumentation sama control engineer yang ngerancang sistem electrical dan kontrolnya, juga electricalnya, dan juga civil. Civil engineer itu khususnya di bagian structure dan juga geoteknik. Nah, kalau structure itu biasanya, ya tadi kita balik lagi, nah saddle nih. Detail perancangan saddle itu memang mechanical bisa gitu ya, tapi kalau antara saddle dengan tumpuannya, yaitu pondasinya, itu biasanya orang teman-teman structure. Nah, dari pondasi ke tanah, karakter tanah gitu ya, berapa dia harus dipendam, dipancang dan lain sebagainya itu teman-teman dari geoteknik gitu ya. Dan yang terakhir ya drafter untuk gambar. Nah, biasanya ini yang teman-teman terlibat di perancangan sebuah pressure vessel. Oke, jadi hari ini kita akan mulai dari gimana mendesain dan juga engineering tekniknya, kemudian material procurement, cutting dan forming, membuat pressure vessel itu bagaimana, kemudian setelah dibuat diinspeksi dan juga pengujian, dan yang terakhir adalah ya finishing sampai nanti produk jadinya sebuah pressure vessel. Oke. Yang pertama, desain dan engineering. Nah, first step dari sebuah perancangan pressure vessel itu pasti kita mengerancang dulu ya, mendesain. Nah, biasanya itu ngerancang itu ada acuannya. Ya, acuannya bukan lagi buku, tetapi biasanya utamanya nih ASME ya, yang sudah recognize di Indonesia juga menggunakan ini. ASME, BVVC, yaitu American Society of Mechanical Engineer, boiler, B-nya itu boiler, P-nya itu adalah pressure vessel code ya. Jadi ini itu mengatur semua perancangan tentang pressure vessel mulai dari material selection ya sampai dengan proses inspeksi, proses pembuatan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, biasanya juga kadang dibantu juga selain menggunakan code ini dibantu juga menggunakan ya ini CAD itu untuk gambar ya dan finite element untuk detail stress analisisnya gitu. Nah, selain ASME itu sebetulnya ada juga standar yang lain. Contohnya di dunia ini ada ISO, Organization for Industrial Standard, itu menggunakan ISO 16528. Kemudian kalau Anda akan bekerja di Jepang, itu bukan ASME lagi gitu ya, tapi pakai JIS, pakainya JIS B8243. Kalau Anda kerja di UK, pakainya BS atau BSI, yaitu BS 550. Kalau di Europe, pakainya IN 1345. Jadi, masing-masing negara itu memiliki standarnya masing-masing gitu ya. Jadi, nggak semua pakai ASME. Nah, di kita, di Indonesia itu, tapi utamanya itu kita akan menggunakan si ASME ini. Karena di sini sungguh sangat detail perancangan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, di ASME sendiri itu dibagi beberapa section sebetulnya mulai dari section 1 sampai section 12 gitu ya. Jadi satu itu rule construction untuk power boiler, ke nomor 2 section 2 itu tentang material semua dibahas. Kemudian nomor 3 itu nuclear power plant komponennya. Kemudian 4 itu heating boiler. Nomor 5 itu tentang cara pengujiannya, non-destructive examination setelah dibuat nanti diuji. Kemudian nomor 6 itu gimana menginspeksi dan mengoperasikan heating boiler. Nomor 7 itu untuk power boiler, untuk merawat power boiler. Nah, nomor 8 ini yang utama untuk proses perancangan yaitu rule for construction of the pressure vessel. Divisi 3 divisi 1, 2 dan 3 yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian nomor 9 itu gimana kita ngelasnya. Nomor 9. Nomor 10 itu
Pressure vessel juga kadang pakai komposit, yaitu fiber reinforced plastic vessel. Biasanya ini untuk kontainer ya, kontainer di mobil, kalau pakai CNG dan lain sebagainya. Kemudian nomor 11 itu inspection untuk nuclear power plant, dan 12 itu construction sama continue service untuk transport tank. Nah, jadi masing-masing sudah ada gitu ya. Nah, hari ini saya akan fokusnya itu di section 8, yaitu untuk khusus pressure vessel, perancangan dari pressure vessel. Oke, kenapa kok kita penting gitu ya ngedesain menggunakan code? Nah, ini biasanya udah konsensus best practice. Jadi pengalaman sekian puluh tahun seorang engineer gitu ya dibukukan, dan itu menjadi sebuah panduan, yaitu kode tadi ASME-nya gitu ya. Terus ini biasanya required by law gitu ya. Nah, ASME itu biasanya untuk yang sering digunakan ya, recognize acceptable. Tapi kita juga harus ngecek nih aturan di Indonesia seumpama apakah ada yang lebih restricted gitu ya, yang lebih ketat daripada ASME. Kalau ada yang lebih ketat ya kita gunakan aturan yang lebih ketat tersebut begitu. Oke. Terus biasanya kode itu juga digunakan untuk yang ngerancang tapi nggak perlu gitu ya, nggak perlu construction code. Aku pengen ngerancang deh, tapi nggak perlu construction code, nggak perlu stamp gitu ya. Nah itu ya udah, apa ya, nggak terlalu signifikan lah. Kalau Anda ngerancang dengan metode yang lain, itu nggak terlalu sesignifikan kalau Anda menggunakan ASME code. Karena apa? Karena manufacturer itu biasanya sudah paham gitu dengan ASME. Jadi harganya itu nggak terlalu jauh beda lah, gitu ya. Oke. Terus kemudian detailnya itu ada masing-masing. Jadi karena ASME itu sudah sangat detail, maka bagian apapun dari sebuah pressure vessel itu sudah ada aturannya. Seumpama shell itu ada pakai UW, kemudian opening juga ada, nanti saddle itu juga ada, cara ngelasnya itu juga udah ada. Jadi detail banget. Nah, kalau pengen baca ya udah nanti baca, silakan baca di ASME-nya gitu ya. Oke, nah terus terakhir, kalau barangnya sudah jadi, gitu si vessel kita udah dipasang, itu biasanya ada stemnya bahwa si pressure vessel tersebut sudah dirancang menggunakan ASME seumpamanya, ini ASME pakai U atau W atau UM gitu. Kemudian di situ juga ada keterangan maksimum allowable seumpama working pressure-nya berapa, ini ya working pressure, temperaturnya berapa, minimum desain metal temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, yang bikin siapa, ini ya, sorry, yang bikin siapa, dan yang mensertifikasi siapa. Udah detail banget. Jadi ketahuan nanti kalau ada yang di, sesuatu salah desain seumpama ya, yang dituntut ya yang mendesain ini gitu ya. Oke. Jadi kayak tadi yang video tadi itu kan sebetulnya dari desain mungkin nggak salah. Yang salah dari tidak diinspeksi secara internal gitu ya, sehingga cracknya tadi tidak bisa dideteksi. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, sebetulnya kan ini kita tahapnya masih di desain dan engineering. Nah, kita itu kan ada inputnya gitu ya. Kira-kira menurut adik-adik semua, inputnya itu apa aja ya? Data-data apa yang kita perlukan untuk merancang sebuah pressure vessel? Sok, ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Masa teman-teman proses tekanan, temperatur, iya, Ani, betul. Apalagi? Apalagi selain tekanan, temperatur? Ayo. Fluida yang dipakai, iya, betul. Apalagi? Kan udah Jenis diajarin tuh. material ya, Pak. Jenis material, betul. Apalagi? Estimasi volume fluida, iya. Itu Nathanael ya. Estimasi volume fluida itu menentukan apa nanti? Kira-kira? Menentukan ukurannya, Pak. Ukuran, ya. Diameter, panjang, dan lain sebagainya ya. Oke, terus apa lagi? pH,
Ya, ya, ya nanti pH itu akan menentukan material yang cocok ya. Lagi, udah? Rangkaian proses sambungan ke vessel yang lainnya. Iya. Nah, oke. Terus dokumennya apa aja yang kita perlukan untuk merancang, gitu ya? Biasanya ini nih dokumen nih diserahin gitu ke orang mechanical, gitu ya. Kan yang merancang itu biasanya orang mechanical ya. Apa teman-teman dari teknik kimia atau dari proses itu ngasih apa ya? Mas Hafiz lah. Mas Hafiz kasih apa ke saya dokumennya? Rangkaian proses itu dokumennya dapat dari mana? Mas Arya. Ya. Ayo. Tadi udah ada contekannya dikit keluar. Gak tahu? Kumaha ini. Udah pada tidur ya? Oke. Pertama, dokumen yang paling penting adalah design basis. Gitu ya. Kedua adalah PFD PNID. Tahu nggak apa singkatannya? Kepanjangannya? PFD PNID? Ada yang tahu? Proses flow diagram, Pak. PNID? PID apa? Kurang tahu sih, Pak. Aku udah tahu macam. Waduh, ada teknik kimia kumaha itu. Orang kalian yang bikin kok. PID apa? Piping and Piping instrumentation Instrument. diagram, Pak. Ya, betul. Ya, piping and instrumentation diagram. Kalau PFD itu cuma dari sisi arah gitu ya, alatnya dari mana ke mana. Kalau piping and instrumentation itu sudah detail tuh. Nanti ada instrumentasi apa aja di situ, kemudian pressernya berapa, tekanannya berapa, flow-nya berapa, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian pressure sizing tadi, yang volume tadi ya, diameter sama panjang. Kemudian juga material selection. Biasanya udah dipilihin dulu tuh. Kan material pilihannya banyak ya. Pressure vessel juga ada aturannya. Nah, udah dipilihin yang akan cocok dengan fluida yang akan dioperasikan, yang ada di internalnya, gitu ya. Outputnya apa kira-kira? Outputnya apa sih dari desain dan engineering sebuah pressure vessel? Outputnya, utamanya, luarannya apa? Kita tahu? Belum ya, belum paham ya. Oke, outputnya itu sebetulnya cuma ini loh, drawingnya. Nanti si drawing ini akan kita quote ya ke basic drawing tapi ya, bukan detail drawing itu nanti untuk proses setelah proses pembuatan. Itu akan di quote ke manufacturer yang akan bikin detailnya. Oke. Tapi perlu feedback gitu ya. Jadi outputnya itu juga perlu feedback. Oh ini nggak bisa dibikin nih dengan tebel sekian, dengan material ini dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah ini contoh dari sebuah output desain, sebuah pressure vessel gitu ya. Detail, ada gambarnya, ini nanti materialnya apa, nozzle-nya ukurannya berapa, tebelnya berapa, dan lain sebagainya. Ini nggak usah dibahas lah, biarin orang mechanical aja yang bahas gitu ya. Oke, ini yang lain. Nah, secara lebih detail itu basic data yang dibutuhkan untuk mendesain. Satu, fungsinya ngapain sih gitu ya? Pressure vessel ini fungsinya buat apa? Kita orang mechanical tuh perlu tahu. Oke, yang kedua, yang diproses itu fluidanya apa? Apakah dia liquid, gas, dua fasa, tiga fasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pressure dan temperatur. Tadi udah sebutin ya. Nah, ada dua nih, design atau operating. Bagi orang mechanical, yang penting itu adalah desain. Karena nanti desain ini akan menentukan tebel dari pressure vesselnya berapa. Gitu ya. Kemudian data yang keempat yang dibutuhkan adalah materialnya. Materialnya apa? Kelima dimensinya dari dimensi. Karena biasanya udah ditentukan dulu tuh sama teman-teman proses. Oke, dimensi dan orientasinya. Arahnya pressure tadi horizontal, vertikal, apakah spherical gitu ya. Dan dimensinya diameter, panjang dan lain sebagainya. Kemudian tipe ujungnya, headnya. Headnya itu bentuknya apa? Semi elliptical, elliptical, spherical, conical dan lain sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya kita juga butuh data opening dan connectionnya. Jumlahnya berapa, nozzle-nya, ukurannya berapa,
dan juga lokasinya di mana. Kita perlu tahu itu. Karena yang tahu itu teman-teman proses ya. Kalian yang akan menentukan. Kemudian specification untuk internal fittingnya. Dalamnya kayak apa sih kira-kira gitu ya. Berapa layer, ada pipa-pipanya enggak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian proses engineer itu akan specify following parameter based on the process requirement, ukuran tadi, bentuknya, kemudian orientation dan juga elevasinya berapa, minimum dan maksimum design pressure, minimum maksimum design temperatur, jumlah nozzle, vessel internal, dan juga material construction dan corrosion allowance. Ini biasanya sudah ditentukan tuh. Corrosion allowance-nya berapa? Berapa korosi yang diizinkan di pressure fit vessel kita. Gitu ya, di design basis biasanya datanya ini sudah ada. Oke. Kemudian definisi. Sekarang definisi pressure itu ada operating pressure, yaitu pressure yang biasanya itu tempat nilainya itu yang biasa dioperasikan gitu ya. Jadi kan pressure itu biasanya kan naik turun gitu ya. Nah, operating pressure itu yang biasanya berapa sih stabilnya si pressure vessel kita itu dioperasikan di berapa. Gitu. Nah, berikutnya ada definisi maximum operating pressure, yaitu pressure yang paling maksimum saat beroperasi. Beroperasi itu ada kondisi tertentu di mana dia membutuhkan pressure yang lebih tinggi dari kondisi normalnya, yaitu saat startup ataupun shutdown ataupun saat emergency shutdown. Ini kita sebut dengan upset condition ya. Itu biasanya pressure-nya lebih tinggi daripada operating pressure, OP. Kemudian, nah di ASME sendiri itu nggak ngatur secara ketat atau aturannya apa ya, yang nggak dispesifikan gitu ya. Bagaimana mendefinisikan design pressure gitu ya. Nah, ini cuma disebutin bahwa each element of a pressure vessel should be designed for at least the most severe condition of the coincident pressure. Ya, including coincident static head in operating position, temperature expected in the normal operation. Nah, nggak disebutin, tapi biasanya nih kita ada atur apa ya namanya uh, rule of thumb ya, ada rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya dari design pressure yaitu MOP, maximum operating pressure, plus safety margin. Nah, safety marginnya itu biasanya nilainya 10% dari MOP atau 25 PSI ya. Gedean mana? Apakah 10% atau 25? Kalau gedean 25 ya 25 yang dipakai gitu ya. Nah, ini biasanya design pressure itu usually specified pressure at the top of vessel, di mana relief valve adalah ada posisinya di situ. Ada biasanya kalau Anda kita punya vessel itu ada relief valve-nya. Relief valve-nya itu di ujung, di atas biasanya ya. Lokasinya di situ. Nah, itu adalah relief valve itu di set akan open saat design pressure-nya tercapai. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, pressure vessel itu juga kadang bisa jadi gitu ya terjadi kolaps seperti ini. Gitu. Kalau memang tidak didesain dengan baik, maka bisa terjadi kolaps. Itu kapan? Ya, biasanya kalau ada pumping up gitu ya ataupun draining tanpa nambah fluida yang masuk. Semua apa? Kamu tutup semua ini vesselnya gitu ya. Kemudian kamu keluarin tuh fluida, tapi nggak ada udara yang masuk. Ya udah, pasti terjadi vakum. Nah, bisa terjadi kolaps seperti ini ya. Atau terjadi operator operator error, itu juga bisa. Tapi juga bisa kalau benar didesain, bisa juga untuk kita desain untuk menerima external pressure gitu ya. Oke, kemudian ada juga definisi temperatur, yaitu maksimum adalah the highest mean metal temperature expected in operation, including the transient condition plus the margin. Marginnya itu biasanya plus 50 Fahrenheit. Ada juga minimum, yaitu the lowest mean metal temperature expected in operation, including the transient condition, absent auto refrigeration, climatic condition, anything else that could cause the cooling, minus the margin. Marginnya yaitu dikurangi 25 Fahrenheit gitu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan adanya MDMT, yaitu minimum design metal temperature.
Karena kalau di bawah ini nanti karakternya yang tadinya ulet itu bisa menjadi getas. Karakter dari metal kita ya. Nah, kita sebagai desainer itu harus possible failure-nya kita cek dulu ya. Di upstreamnya ada nggak nih? Itu di upstreamnya ada loss of coolant atau on the upstream cooler atau enggak? Kalau ada berarti ya kita bisa memprediksi. Kalau di ujungnya gagal, terjadi coolantnya itu masuk ke sistem kita, terus kemudian itu akan membuat temperatur si vessel kita itu sangat dingin gitu ya. Nah, kalau dingin ya itu harus dipertimbangkan juga. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana solusinya? Gitu. Oke, juga ada kalau temperatur yang tinggi, temperatur dingin masalah, temperatur tinggi juga masalah gitu ya, karena bisa terjadi creep. Nah, kalau terjadi creep, maksimum allowable stressnya itu langsung turun secara drastis gitu ya. Kalau ini yang terjadi kalau kita mendesain pressure vessel untuk creep condition, maka kita akan menggunakan alloy yang lebih mahal. Nah, kemudian divisi 2 karena nggak bisa digunakan juga untuk mendesain yang untuk daerah creep gitu ya. Vessel itu juga bisa didesain kalau seumpama bagian-bagiannya itu memiliki gradien temperatur. Jadi kalau vessel itu oke, bagian di bawah itu temperaturnya sekian, bagian atas temperaturnya sekian. Itu juga bisa gitu ya. Tapi biasanya itu lebih useful kalau untuk high temperatur vessel. Karena apa? Karena semakin tinggi temperatur maka bisa kemungkinan terjadinya creep. Kalau creep ya kita materialnya akan lebih mahal daripada untuk yang tidak creep ya. Oke, coba dah. Kalau kita punya sistem seperti ini, gitu ya. Ada dua titik, 150 PSIG dan 180. Yang satunya 120 PSIG dan 340. Kira-kira menurut Anda, desain pressure-nya berapa? Dari si vessel Anda. Ayo, ayo. Berapa? 175. Anggap aja yang ini eh udah desain pressure ya. Ini desain pressure dan desain temperatur dari equipment ini gitu ya. Yang ini juga sama, desain pressure dan temperatur dari equipment yang di bawahnya. Berarti Mas Dirgam jadinya berapa? 175 itu kalau masih operating ya. Jadi 150 ya tetap ya menggunakan yang equipment yang lebih tinggi ya. Desain temperaturnya berapa? Ya, pasti yang 340 ya, yang lebih tinggi. Jadi kita harus mendesain si vessel ini menggunakan data 150 dan juga 340 tadi. Oke, contoh kedua. Kalau kita punya heat exchanger seperti ini. Ini ada steam masuknya di 40 bar G, temperaturnya 482. Nah, kemudian ada oil untuk mendinginkan ya. Masuknya 400 PSIG, 120 Fahrenheit, keluarnya 390, 450. Cell site-nya berapa? Cell site itu yang bagian ini, desain pressure-nya. Ini anggap aja ini operating. Berarti kita ubah ke 580 dari bar G ke PSIG plus margin jadi di 638. Ya, kalau ini dianggap operatingnya. Kalau tube side-nya itu yang bagian tubingnya ini ya, maka desain temperaturnya itu adalah 482 yang ini ditambah marginnya 50 Fahrenheit tadi ya. Jadi kita akan mendesain si vesselnya itu di 532 Fahrenheit. Nah, kira-kira seperti itulah kita gimana menentukan desain pressure dan juga desain temperatur. Kalau cell site-nya gimana? Kalau cell site yang bagian ini ya sama aja. Berarti kan temperatur paling tinggi kan 482 ya, ditambah 50. Oke. Nah,
Kemudian bikinnya vessel-vessel itu bisa bentuknya seperti ini, gitu ya. Bisa beda diameter, kemudian ini itu maksudnya apa? Ini biasanya dibuat vessel itu dibuat dari plat, plat baja, gitu ya. Plat baja kan ukurannya ada tertentu, 2x4 atau 3 kali sekian dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian harus dilas. Nah, setelah di roll nanti kita akan belajar. Setelah di roll, dilas, baru terbentuklah si vessel, gitu ya. Kemudian ada sail, ada head, gitu ya. Ada nozzle dan juga ada manhole, gitu ya. Nah, ini bagian utama dari sebuah pressure vessel. Terus kemudian pertanyaannya, eh, bentuknya sebetulnya kalau untuk volume dan pressure yang rata itu paling cocok itu bentuknya itu sebetulnya bola vessel itu ya. Tetapi kenapa kok bola itu nggak digunakan? Itu karena bikinnya mahal. Untuk membuat bola ini akan lebih mahal daripada kita bikin kayak cylindrical, gitu ya. Dan biasanya di dalamnya itu ada internal partnya kan, ada tray, ada distributor dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuknya bola itu agak susah, gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau kita bentuknya silinder itu kalau dari sisi apa plottingnya, kalau di sisi di pabrik gitu ya, itu penempatannya akan lebih mudah daripada kalau bentuknya bola, gitu ya. Oke. Terus kemudian vessel itu biasanya itu perbandingannya 2:1 kayak gini, gitu ya. Eh atau juga bisa 3:1 dan 4:1 antara diameter dan panjangnya, gitu. Kalau kolom destilasi ya exception ya, karena dia prosesnya agak berbeda gitu ya. Oke, ukuran sekarang. Dari ukuran itu ada batasan juga. Diameternya itu nggak boleh lebih dari 4 meter. Kalau saat kita ngerancang gitu ya, diameternya nggak boleh 4 meter. Ada tahu nggak kira-kira kenapa kok diameternya nggak boleh lebih dari 4? Ayo, tebak aja tebak, tebak-tebak buah manggis. Kenapa kok diameternya nggak boleh lebih dari 4? 100 orang masa nggak ada yang bisa jawab ya? Aku panggil aja boleh ya. Mas Niko Zadid, Dwi, Firnanda. Ada? Ada, Pak. Ah, Mas, kira-kira kenapa Mas diameternya nggak boleh lebih dari 4 Mas? Tebak aja Mas. Salah juga nggak apa-apa Mas. Hmm, eh, mungkin dari apa? Dari ketentuannya, dari asmanya ada ketentuan seperti itu. Oke, sip. Nggak apa-apa. Masih kurang tepat. Oke, aku tebak lagi lah. Naila Aulia. Ada Naila Aulia 130 23 054. Iya, Pak. Kenapa diameter vessel itu nggak boleh lebih dari 4 meter? Tebak aja. Eh, karena nantinya terlalu berat. Terlalu berat. Oke. Kurang tepat, kurang tepat. Nanti kita jawab ya. Satu lagi deh, satu lagi. Danis, Kai Zare, Mas Danis, ada Mas Danis. Ah, tidur Mas Danis ini. Oke, Putu Pratnya Paramita Wibawa. Mas Putu. Hadir Pak, maaf lagi di jalan. Oh, Mas Danis hadir. Kenapa Pak? Diameternya kenapa nggak boleh lebih dari 4 Mas? Mungkin jadi terlalu besar buat penempatannya di pabrik. Penempatan pabrik. Oke. Kurang tepat. Jadi lebih tepatnya apa? Bayangin, Anda punya vessel gede gitu ya. Bawanya gimana?
Nah, kalau penempatan masih oke lah, bisa bisa ditempati di mana aja, kan lebih tepat apa lebih gampang gitu ya penempatan. Tapi ketika kita mentransportasikan dari pabrik ke lokasi Anda kan ketemu terowongan tuh kan, seumpama ya, ketemu terowongan. Nah, akan jadi masalah kalau diameternya gede banget, ya. Itu yang lebih utamanya. Jadi lebih utamanya ya sebetulnya bermasalahnya itu adalah saat mentransportasikan si vessel kita. Berikutnya, sama. Kok nggak boleh lebih dari panjangnya ya, 55 meter. Kenapa kira-kira? Utamanya, selain transportasi ya. Kalau transportasi iyalah, agak bisa lebih bisa diatur. Tapi ada satu hal, ini bikin dia kritikal. Kira-kira kenapa? Nah, coba ya. Akmal, Raka. Mas Akmal. Kenapa Ya, Mas Pak. nggak boleh panjang-panjang, Mas? Mungkin kalau kepanjangan mudah patah gitu yang di tengah-tengah. Udah patah, pending, ya. Tapi itu secara engineering bisa kita tangani, nah, ya. Orang engineer mah bisa lah untuk menangani yang panjang-panjang gitu, ya, biar gak patah. Oke, coba Anissa Claresta. Kenapa nggak boleh panjang si vesselnya itu 55 meter? Anissa ada Menurut saya juga kayak kalau bending, kemungkinan bending, Pak. kemungkinan bending. Oke, nggak apa-apa. Masih kurang tepat. Adelia Kirana. Ayo, Adelia. Ada? Nggak, kenapa nggak boleh panjang-panjang si vessel ini? Nggak ada, bobok ya. Udah, Pak, maaf. Ah, kenapa Adelia? Mungkin karena infrastructure limitations itu kali ya, Pak. Ya, infrastructure limitation. Tapi selain infrastructure, kira-kira apa? Belum kebayang? Oh, ya udah. Mas Muhammad Fadil, satu lagi. Mas Muhammad Fadil ada 30 23 107. Mungkin keberatan, Pak. Berat, oke. Sebetulnya bukan berat, tapi kebayang nggak kalau ini? Apa? Saat instalasi, saat masang. Tinggi 55 meter, itu crane, ya. Crane yang mampu memasang pressure vessel, itu sangat terbatas, gitu ya. Sangat-sangat terbatas. Cuma beberapa doang gitu ya ada yang ada di dunia ini. Jadi ya udah. Nanti kalau terlalu tinggi itu akan jadi makin mahal gitu ya untuk dari sisi proses pemasangannya. Nah, utamanya itu. Nah, ini sebetulnya limitasi dari pengalaman aja ya. Pak, boleh nggak sih lebih dari 60 meter gitu? Ya, boleh-boleh aja sebetulnya gitu ya. Tapi ya tadi perlu dipertimbangkan kamu nanti mau masangnya bagaimana gitu ya. Dengan tinggi yang 60 meter gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Terus dari sisi orientasi dari vessel. Kapan kita pakai vertikal, kapan kita pakai horizontal, gitu ya. Kalau vertikal itu kebutuhannya adalah you have to distribute fluid across a smaller cross section dan smaller plot space-nya. Jadi tepatnya lokasinya kalau kita ketahui sendiri kan kalau vertikal tuh lokasi tapaknya itu lebih kecil, gitu ya. Kita akan menggunakan horizontal kalau kita pengen misahin nih phase separation, gitu ya. Menaikkan cross section itu akan menurunkan vertical velocity sehingga less entrainment gitu ya, lebih mudah ngendap ya. Kemudian ini contohnya decanter, slating tank, separator dan flash vessel gitu ya. Atau contohnya heat exchanger. Heat exchanger itu dalamnya itu bisa dicopot karena untuk dibersihin. Tub-tubnya itu bisa dicopot untuk dibersihin. Kalau posisinya heat exchanger itu vertikal, nah susah nyopotnya gitu ya. Nanti akan sangat susah saat proses cleaningnya. Jadi makanya kalau heat exchanger itu biasanya tipenya adalah tipe horizontal vessel. Oke. Berikutnya dari sisi bentuk dari tutupnya vessel. Itu ada bentuknya elipsoidal yang ini.
ya. Ada tori spherical yang tengah, kemudian ada hemispherical, conical, dan tori conical, ya. Tori conical itu sebetulnya conical tapi ujungnya ini itu ada knuckle-nya. Knuckle tuh kayak belokan ini loh. Nah, bedanya itu aja. Dan yang terakhir adalah flat head, gitu ya. Nah, ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi, biasanya sudah ditentukan tuh di awal, oke, aku ngedesain pressure vessel diameternya sekian, panjangnya sekian, kepalanya pakai yang mana, gitu ya. Oke, contohnya ellipsoidal. Ellipsoidal tuh lebih murah daripada hemispherical, tapi less internal volume, depth-nya itu biasanya half diameter, 2:1, thickness-nya itu tak sama dengan thickness daripada sel. Ini untuk biasanya untuk pressure di atas 15 bar, ya. Kemudian yang tori spherical itu part torus part sphere, gitu ya. Kemudian similar to elliptical but cheaper, bikinnya lebih murah, ya. Tetapi dia pressure-nya biasanya kurang dari 15 bar, itu akan cheaper biayanya. Kalau enggak nanti tebelnya akan lebih tebal gitu ya. Kebutuhan lebih tebal bikinnya lebih mahal. Oke, kemudian kalau conical itu good for material discharge, ya kan, karena bentuknya kayak gini ya. Jadi keluarnya kalau kita pasang nozzle di ujung kan keluar semua fluidanya, ya. Kemudian kita bisa mengoptimasi flow dan juga stress distributionnya, tapi bikinnya kompleks, ya. Ngedesain dan manufacture-nya akan lebih susah. Nah, mungkin butuh reinforcing ring gitu ya. Ditambahin ring supaya dia lebih kaku. Oke, kalau tori conical itu hampir mirip dengan conical, tapi dia tori conical head is stronger, ya, karena ada ini. Kemudian dia bisa mereduce turbulence sama juga pressure loss. Kemudian reinforcer ring nggak mungkin nggak butuh gitu ya, nggak butuh reinforcer ring karena sudah ada ininya. Oke, kemudian hemispherical ini bagus untuk high pressure, high internal volume, tapi bikinnya dan juga koneksi ke selnya itu mahal gitu ya. Nah, karena apa ya? Nanti akan complicated lah. Karena sel sama headnya itu thickness-nya beda. Oke, kalau flat atau blind plate ini paling gampang gitu ya bikinnya, karena cuma tutup gitu doang. Tapi dia untuk low pressure saja, nggak bisa untuk high pressure. Nah, ini biasanya untuk contohnya itu untuk peak launcher, peak receiver ya. Atau kamu mau vessel tapi bukan vessel sebetulnya utamanya, kalau blind flash itu seringnya dipakai di sistem pipa ya. Sistem pipa kalau pengen ada sambungan T kemudian tapi belum ada jalurnya ya ditutup dulu gitu ya pakai blind flange ini. Nah, kemudian dari sisi geometri utamanya itu ada yang utama itu ini tan to tan, ya. Jadi biasanya kalau kita ngedesain pressure vessel itu ada tuh di panjang. Yang disebut panjang tuh ini tangent to tangent line, ya. Itu disebut dengan panjangnya si vessel. Kemudian ada juga kita sebut dengan weld line, yaitu yang weldingnya ya. Ya. Tangent to tangent sama weld line itu biasanya nggak sama. Kalau diperhatikan di sini nih ada gap ya, ada jarak gitu ya, ada jarak antara tangent line sama weld line-nya. Oke, nah cara nyambungnya si plat kan tadi dibuat dari plat-plat ya. Ada butt weld, nanti ada tipe-tipenya masing-masing sambungan. Kemudian ada double well itu dari ujung atas sama bawah disambung lasan dua-duanya. Ada single fillet tapi lap well ada dua komponen tapi dilas di satu sisi aja. Ada double berarti dua. Ada juga corner ya untuk nozzle dan lain sebagainya. Nah, beberapa tipe lasan itu tidak diizinkan oleh ASME gitu ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian bisa juga pakai backing strip apa itu nanti. Kemudian ada reinforcement pad juga nanti saya jelaskan.
ada detailnya di divisi 1 UE. Nah, biasanya weldingnya itu di grinding itu biasanya kan welding itu ada sisa-sisa nih. Sisa-sisa welding di grinding dan dialusin. Tipe inspeksinya juga macam-macam. Nah, nanti kenapa kok welding ini sangat penting? Karena ini akan menentukan kualitas sambungan, yaitu joint efisiensi. Ada nilainya. Kalau weldingnya kayak gini, terus kemudian tipe inspeksinya ini, berapa nilai apa joint efisiensinya, gitu ya. Nanti akan menentukan, gampangnya ngomong apa ya, kekuatan sambungan lah ya. Kekuatan sambungan dan itu akan menentukan berapa tebelnya si vessel juga, gitu. Nah, ini joint efisiensinya detailnya di UW 12 gitu ya. Saya jelaskan satu-satu. Jadi dibagi tipe lasan itu dibagi menjadi 8 ya. Kemudian ada join kategori. Ini posisi di pressure vessel dan nilainya berapa begitu. Oke. Nah, tiga pertama yaitu butt well. Ini tipe satu disebut dengan tipe satu ngelasnya kayak gini ya. Bisa double dari ujung luar dan dalam ngelasnya dan atau single satu aja. Tetapi tipe satu itu kalau dia bisa diverifikasi, bisa dicek nih benar full penetration sama fusion. Jadi nyambung lasannya tuh sempurna. Itu baru kategorinya tipe satu, ya. Kemudian ada tipe 2 yaitu single kayak tipe satu tapi di sini dipakein permanen backing strip namanya. Jadi ada bagian ada tambahan gitu ya. Kayak apa ya? Kayak kamu nambal celana lah ya. Tambal celana di sini belakangnya ada metal kemudian baru dilas atau posisi backing stripnya seperti ini. Itu disebut dengan tipe 2. Ada tipe 3. Nah, sorry, tipe 2 itu tetap kita bisa ngecek full penetration sama fusion sama dengan tipe satu. Kalau tipe satu itu nggak pakai backing strip, kalau tipe 2 pakai backing strip. Gampangnya ngomong gitu lah. Kemudian kalau tipe 3 backing stripnya nggak ada dan kita tidak bisa memverifikasi apakah terjadi full penetration atau fusion nggak. Itu tipenya tipe 3. Kemudian ada tipe 4 double fillet lap joint. Tipe 5 single fillet tapi menggunakan plug well. Ini disebut dengan plug well. Ya. Kemudian tipe 6 tanpa plug well. Tipe 7 corner. Tipe 8 angle. Jadi masing-masing tipe pengelasan ini nanti memiliki nilai joint efisiensi. Ini joint efisiensinya inspeksinya menggunakan radiografik ataupun ultrasonik full itu berarti 100% dicek semua menggunakan radiografik atau ultrasonik. Spot itu berarti beberapa bagian tertentu saja dan none itu artinya enggak tanpa bisa dicek gitu ya. Nah, balik lagi. Kalau tipe pertama tadi yang ini kalau seandainya kita punya lasan seperti ini gitu ya. Kalau kita bisa cek radiografi 100% artinya joint efisiensinya 1. Kalau spot aja itu joint efisiensinya 0,85. Kalau nggak bisa dicek pakai radiografi atau ultrasonik, joint efisiensinya 0,7. Nah, nanti nilai ini E ya, ini joint efisiensi ini akan menentukan berapa tebal dari eh, shell kita ataupun head kita. Ya. Kemudian ini ada juga joint kategori, ada A, B, C, D. Joint kategori itu apa? Posisinya, posisi di pressure vessel. Yang longitudinal ini A gitu ya. Kemudian yang circumferential itu disebutnya B gitu. Kemudian ini yang C dan ini yang bagian D gitu ya. Nah, di situ kita akan bisa ngecek mana posisinya kita dan juga nilai joint efisiensinya berapa. Oke. Terus kemudian kalau kita kan punya vessel gitu ya. Punya vessel berarti kan ada nozzle-nya juga. Pasti kan ada nozzle ya. Kalau nggak mungkin vessel tanpa nozzle gitu ya. Keluar masuknya fluidnya dari mana gitu ya. Nah, nozzle itu bisa buat apa? Feed produk, feed ataupun produknya, hot ataupun cold utility, main waste atau bursting disk ataupun untuk relief valve ataupun untuk instrumentasi. Ya.
Makin banyak nozzle ya pasti biayanya makin besar gitu ya. Nah, nozzle itu biasanya di sisi dari vessel, jauh dari weld line. Weld line tuh yang ini garis pengelasannya. Jadi jauh, kalau bisa nozzle-nya di sini atau di sini gitu ya, atau di tengah-tengah sini. Terus kemudian nozzle itu kadang pakai flange ataupun tidak pakai flange, tergantung joinnya. Kemudian jumlah dan lokasinya itu yang menentukan teman-teman dari proses, Anda semua. Nah, kemudian kan nozzle itu sebetulnya ngelubangin dari si vesselnya ini. Artinya dia akan lebih lemah. Kalau lebih lemah berarti perlu kita tambahin dengan seumpama ya. Perlu atau tidaknya nambah dengan reinforcement pad gitu ya. Nanti ya saya jelaskan gimana caranya, contohnya gitu ya. Nah, ini contoh dari gambar yang tadi. Ini adalah contoh nozzle ya. Ini nozzle untuk CW-nya. Terus kemudian di nozzle itu ada tak dari gambar tadi ada datanya gitu ya. Ini cewek kalau kita lihat. Terus kemudian di sini bla 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 ada kelasnya ANSI kelasnya 150 gitu ya. Nozzle itu standarnya di ANSI B165 gitu ya. Kemudian ada keterangan di sini tipenya WN, RF itu apa? Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, ini ada data juga di sini ada gaya dan momen ya. Gaya dan momen itu adalah yang diizinkan di nozzle ini. Kenapa? Nanti kan nozzle ini ketarik sama pipa kan. Nah, nanti kan nyambung ke desain pipa. Jadi berapa gaya pipa yang masih diizinkan untuk di nozzle? Kalau enggak gimana ya udah nozzle-nya ganti gitu ya. Atau pipanya ditumpu dengan lebih kaku gitu ya, dengan yang lebih kaku. Supaya apa? Supaya gayanya tidak ditransfer ke nozzle-nya. Oke, kita lihat detailnya. Tadi ya, ada WN. WN itu disebut dengan welding neck. Jadi ini adalah tipe nozzle. Ada welding neck, ada apalagi soket dan lain sebagainya. Anda cek aja di sini di 16.5 ya. Kemudian ada RF. RF itu adalah raised flange. Jadi ujungnya ini dinaikin dikit. Untuk apa? Untuk gasket nanti supaya nggak bocor. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada neck. Neck itu adalah ya nyambungnya nozzle-nya itu. Kan ini nozzle-nya. Nozzle itu ini kan fabrikasi ya. Fabrikasi disambung dengan pipa, disambung dengan elbow, disambung dengan pipa lagi, nanti baru ke vessel kita. Nah, biasanya beli itu ini. Ini tuh udah ada standarnya, ya. Si nozzle-nya ini. Oke. Kemudian ada schedule di sini, yaitu tebal pipa. Berapa sih tebal pipanya ini yang harus disambungin. Nah, itu di data schedule ya. Kemudian ada yang disebut dengan reinforcement. Reinforcement pad. Kalau kita lihat di sini, ini ada width, lebar dan juga thickness, ya. Penguatan. Nah, gimana cara menentukannya reinforcement pad? Itu caranya ada, ya. Di ASME juga sudah dibahas secara lebih detail. Oke? Bentar. Ini kok ada coretan terus ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ada dua tipe nozzle. Nozzle yang satu dimasukin semua, ya. Ini bayangin yang abu-abu ini vessel Anda, yang biru ini nozzle-nya. Ini kita sebut dengan inset through atau set in nozzle. Jadi ada bagian nozzle yang masuk ke dalam. Atau ada juga abutting atau set on nozzle. Ini nozzle-nya di bagian atasnya aja. Artinya kalau dua kondisi seperti ini, area yang area yang dihilangkan. Jadi kan tadi kan aslinya kan kita punya area ini ya. Awalnya kan kita punya area ini, gitu ya. Karena kita bikin nozzle artinya kan dilobangin. Nah, artinya area ini itu hilang. Nah, kalau area ini hilang berarti harus ada daerah lain yang bisa mengcover kehilangan area tersebut. Itu prinsip dasar dari penentuan apakah butuh reinforcement pad atau tidak. Ya. Kemudian milihnya antara set in nozzle ataupun set on itu ya tergantung pada vesselnya buat apa, operating condition dan juga required flow rate-nya. Oke.
Nah, ini di ASME detail gitu ya. Saya jelaskan aja secara singkat. Jadi ada area yang terbuang. Ini tadi dibuang untuk membuat lubang. Itu kita sebut dengan A, required area. Ini itu harus dikompensasi oleh area yang biru, A1. Ini adalah area sisa yang ada di sel. Jadi kan gini, kalau kita ngerancang pressure vessel itu biasanya tebel, seumpama tebel yang dibutuhkan 19 mili. Gitu ya. Pasaran itu nggak ada tuh tebel 19 sesuai kebutuhan kita. Yang ada adalah seumpama 20. Ya sudah, kita pakai tebel yang 20. Berarti kan lebih tebel dari yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu maka ada tebel sisa. Nah, ini yang digunakan di sini. Ya, untuk dianggap dia akan memperkuat area terbuang yang A, yang warna coklat tadi. Kemudian ini adalah area yang tersisa di selnya. Ada juga area sisa di nozzle, gitu ya. Kan keranjang nozzle itu kan eh, ada kebutuhannya gitu ya. Oke. Berikutnya ada juga area yang inwardnya, nozzle yang inward A3. Terus juga ada area pengelasan A41 dan A42. Nah, kita akan bilang kalau seandainya area 1 tambah area 2 tambah area 3 tambah area 41 tambah area 43 itu lebih besar daripada A, maka si nozzle-nya itu nggak butuh reinforcement pad, gitu ya. Tetapi ketika kurang, maka ya butuh reinforcement pad atau ya kamu tebelin, ya. Kamu kita pertebal sehingga area yang biru dan area yang hijau itu lebih tebal daripada yang awalnya gitu. Seandainya kita pengen nambah reinforcement pad, ini detailnya ya, biarin orang mechanical aja lah detailnya. Seandainya kita butuh area reinforcement pad, berarti yang tadi yang coklat dikurang itu yang disediakan tuh yang biru. Pertama, yang coklat itu dibutuhkan ya. Kita punya area biru, punya area hijau, punya area ungu, punya area kuning, ya. Plus satu lagi adalah reinforcement pad yang A5 yang merah ya. Jadi kalau kita seandainya itu semua nggak cukup gitu ya, ya perlu kita tambahin A5 gitu. Jadi kalau A5 itu nanti kita terserah. Tadi contohnya 308 gitu ya, atau lebih tebal lagi juga boleh. Tergantung nanti plat yang adanya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Nah, kira-kira begitulah prinsip dasar dari ngitung reinforcement pad. Terus kemudian di hitungan thickness nanti itu ada disebut dengan faktor F. Faktor F itu apa? Nah, ini dia. Kalau kita punya vessel seperti itu, kita potong di plane satu ya longitudinalnya, maka kita lihat gambarnya seperti ini, gitu ya. Kalau kita potong di circumferentialnya, gambarnya seperti ini. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nilai F, apakah dia 0 derajat ataupun 90 derajat, motongnya tergantung motongnya, apakah nilainya 1 atau 0,5 sudah ada. Ini di ASME ya. Oke. Atau kamu bikin vessel gitu ya. Vessel diameternya beda-beda. Nggak masalah juga. Yang sini lebih besar daripada yang di sini. Itu nggak apa-apa. Ya, ini boleh diizinkan. Iya, gitu. Tapi biasanya smaller diameter tuh diletakkan di atas gitu ya. Supaya apa ya? Supaya struktural resistance lah, supaya lebih stabil, supaya ngerancangnya lebih gampang dan lain sebagainya. Nempatinya ya. Nah, ASME juga ngatur untuk daerah taperednya ini bagaimana caranya. Oke, kemudian vessel Anda itu kan juga ditumpu ya. Ditumpunya seperti ini, gitu ya kira-kira. Nah, si tumpuan itu juga harus bisa mengkompensasi adanya thermal expansion. Jadi jangan ditumpu terlalu kaku. Nanti kalau ditumpu terlalu kaku ada thermal expansion, malah gagal karena thermal expansion nanti ya. Terus kemudian sebentar. Berikutnya, smaller vessel are usually support menggunakan beam, supporting ring ataupun bracket itu welded to vessel. Kalau vesselnya horizontal itu pakai saddle kayak gini bentuknya ya. Kalau vertikal itu menggunakan skirt gitu ya.
menggunakan sekat tuh kayak gini bentuknya. Nah, kalau vertikal menggunakan skirt kenapa? Kalau horizontal menggunakan sandal kenapa? Nah, kamu prediksi sendiri lah. Kenapa kok vertikal menggunakan skirt ya? Nanti kita cek ya. Oke. Vessel itu juga bisa disupport di tengah-tengah ya. Jadi bukan hanya di ujungnya, bisa juga di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau kita nyupportnya seperti itu, maka harus ada yang pertimbangkan nih ya. Bagian bawahnya ini menahan kayak ditarik gitu ya. Kayak ditarik karena ada berat fluida dan lain sebagainya. Bagian atasnya itu menahan juga ya. Sorry Mas Hafiz, bocor Mas Hafiz. Ah, sip, thank you. Nah, bagian atasnya juga ada menahan ke bawah ya. Jadi di sini menahan compression nih. Di ujung tumpuannya itu menahan compression. Sorry, bagian bawahnya ini kena tarik, bagian bawah bagian supportnya ini karena akibat adanya beban yang di atas katakan. Oke, sorry, ada yang berlaku. Ada yang nanya. Vessel ada yang horizontal, maka berlaku ya masih berlaku Ani ya. Horizontal ya memang iya ada vertikal sama horizontalnya. Oke, ini cara mensupportnya ya. Nah, kemudian kita juga harus mendesain lifting sama tailing lug. Itu apa? Jadi kalau lifting lug itu adalah yang digunakan saat kita instalasi ke atas ya, ditarik di crane, itu kita sebut dengan lifting lugnya. Kalau tailing lug itu kan biasanya kan vessel tuh di bawahnya dalam bentuk posisi horizontal ya. Nggak mungkin kita bawa pressure vertikal, terus waktu transportasi tetap vertikal nggak. Pasti di bawahnya horizontal. Nah, kalau disebut dengan tailing lug itu adalah komponen yang digunakan, yang ini ya gambar bawah ini, saat kita merotasi. Jadi yang tadinya apa horizontal gitu ya, kita rotasi saat ngangkat. Nah, itu disebut dengan tailing lug. Nah, ini juga harus didesain gitu ya. Supaya apa ya? Supaya pas saat instalasi itu tetap aman gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini lifting lug, ini buat vertikal gitu ya. Kalau ini tailing lug. Jadi saat memposisikan dari horizontal ke vertikal. Oke. Terus kemudian ada juga jacketed vessel. Jadi kamu punya vessel tapi ada jaketnya. Nah, di sini bisa masuk fluida, fluida panas, fluida dingin sama aja. Fluida itu kan pasti punya internal ya, punya tekanan ya. Jadi, si vessel Anda yang bagian luar itu mendesain thicknessnya menggunakan internal pressure, tetapi yang bagian dalam itu menggunakan ada internal dan eksternalnya gitu ya. Bukan hanya internal aja. Internalnya ada, eksternalnya ada gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kadang butuh juga stiffener ring, ya penguat gitu ya. Kalau vesselnya kecil, ya lebih tebal aja. Nggak usah pakai stiffener ring karena akan lebih ribet gitu ya. Oke, terus kemudian vessel juga ada bagian dalamnya, ya. Contohnya distillation tray, back support, distribution grid, heating ataupun cooling coilnya. Nah, ini juga perlu dilas gitu ya di bagian internal. Terus kemudian internal support and ring need to be considered when calculating the vessel weight dan untuk stress analysis. Jadi berat internalnya juga harus dipertimbangkan, ya. Nah, kemudian beban-beban apa saja di pressure vessel? Itu pertama utamanya adalah namanya pressure vessel. Pasti pressure kan? Pressurenya bisa internal ataupun eksternal. Ini bisa kita convert menggunakan thickness calculation. Kita bisa ngitung, ya. Kemudian ada juga beban temperatur, yaitu ada expansion sama contraction. Nah, ini hitungannya rasanya agak lebih jelimet gitu ya. Maka pakai software. Kemudian ada juga external load, yaitu dari sisi piping attachment dan load, ada nozzle load di situ, kemudian berat dan juga angin dan juga gempa. Nah, ini bisa menggunakan analisa, hitungan-hitungan ataupun software juga ada.
Eh, nah, di ASME sendiri ya ada kita utamanya komponennya cell sama head, pressure-nya internal ataupun eksternal. Nah, kita pertama ngitung thickness itu berdasarkan ini. Posisinya di mana dulu? Apakah cell atau head? Dan juga pressure-nya, apakah internal ataupun eksternal, gitu ya. Oke, ini adalah cara ngitung thickness untuk circumferential stress, yaitu di longitudinal joint. Yang longitudinal joint itu ini, ya. Jadi ada lasan nih di sini, gitu kan? Nah, berapa sih thickness yang dibutuhkan untuk mengcover dari kekuatan lasan ini? Biasanya apa selnya itu di tebelnya ditentukan oleh kekuatan las, gitu ya. Berapa nilainya? Ya itu ini. T thickness adalah P pressure, R internal radius, S allowable, E itu adalah joint joint efisiensi tadi yang kita sebutin. Berapa joint efisiensinya? Nah, tadi apakah satu, apakah 0,8 dan lain sebagainya dikurangi 0,6 kali P, yaitu pressure-nya berapa? Design pressure. Ini adalah arah ngitung thickness untuk longitudinal joint. Ada juga circumferential joint. Circumferential joint itu di mana posisinya? Nih di sini. Gitu ya. Circumferential joint itu adalah T sama dengan P R 2 kali S E tambah 0,4 P. Gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus dihitung. Nah, biasanya nih, biasanya ya, biasanya itu yang ini kebutuhan thicknessnya itu lebih tebal daripada yang kanan. Jadi biasanya kita kadang fokusnya itu cuma ini doang gitu ya. Padahal dalam kenyataannya kalau pengen detail ya ini harus diperhitungkan juga gitu. Oke, ini adalah thickness untuk yang shell under internal pressure ya. Kemudian kalau bentuknya ini cylindrical. Kalau ini bentuknya spherical gimana? Spherical ada rumusnya. Sama. Kalau ini spherical, apakah circumferential stress ataupun longitudinalnya sama? Karena spherical kan. Maka rumusnya cuma satu. PR bagi 2 SE dikurangi dengan 0,2 P. Ini keterangannya. Ya, E-nya itu apa, P-nya apa, R-nya apa, T-nya apa, S-nya apa. Kemudian kalau head gimana? Kalau head itu tergantung apakah ellipsoidal, torispherical, hemispherical, conical ataupun toriconical. Nah, masing-masing sudah ada. Nggak saya bahas satu-satu ya. Ini ellipsoidal, cara ngitungnya. Kemudian ini tori spherical, cara ngitung. Ini hemispherical, cara ngitungnya. Ini conical, dan ini tori conical. Gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau under external pressure bagaimana cara ngitungnya? Nah, itu lebih jelimet lagi ngitungnya ya. Jadi ya silakan baca di divisi 1 oke di 28. Itu ada detailnya gitu ya, ada langkah-langkahnya. Tapi kalau di sini biasanya gini, hitung dulu beban internalnya berapa gitu ya. Nanti kan ketemu thickness. Nah, gunakan thickness itu untuk menghitung akibat eksternal. Nah, gampangnya ngomong gitu lah. Oke, contohnya. Contohnya ini adalah gambar pressure vesselnya. Terus kemudian ini adalah datanya, diameter, kemudian panjangnya, tipe headnya, thicknessnya, kemudian di dalamnya apa, pressure-nya desain berapa, temperaturnya berapa, corrosion allowance-nya berapa, hidrotestnya berapa, gitu ya. Kemudian shell sama headnya materialnya apa. Kemudian ini ngitung thickness contohnya. Nanti bisa dicek lagi lah ya. Masukin pressure bla 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 bla, ketemu thicknessnya sekian gitu ya. Kemudian ini ellipsoidal headnya bla bla bla, ketemu thicknessnya sekian. Oke. Terus kemudian kalau kita pengen bandingkan dengan nilai theoretical value, theoretical value PD per 2T kan, ya D-nya bisa pakai internal ataupun eksternal. Ya kalau pakai internal jadinya 96, eksternal 97. Nah ini saya waktu kemarin itu pakai model ANSYS di ANSYS ya. Ini pakai finite element. Terus
Ini bisa pakai 2D, dua dimensi aksis simetrik. Aksis simetrik itu artinya kita punya cross section seperti ini, kemudian cross sectionnya ini kita puter di aksisnya. Nah, yang kiri itu salah. Kenapa? Salah memodelkan kita ya. Jadi motongnya itu di sumbu aksisnya, di sumbu aksis Y. Nah, kalau 3D model juga sama. 3D model kamu bisa seperempat, setengah, gitu, setengah bagian atas atau setengah bagian vertikalnya. Ya, modelnya seperti itu. Kalau ini dua dimensi yang aksis simetriknya yang salah, kalau ini yang benarnya, kita cek. Ini berdasarkan theoretical value, nilainya ini, ya, berdasarkan finite element. Kalau 2D aksis simetrik nilainya sekian, kalau setengah tiga dimensi nilainya sekian. Nah, dekat lah. Sama-sama sekitar 98 ya megapascal. Artinya model kita sudah benar gitu ya. Kemudian ini adalah hub stressnya di bodinya. Ini juga sama distribusi hub stress ya. Di sini kemudian ini juga kita bandingkan dengan nilai theoretical value ya hasilnya sama lah bagus gitu ya. Jadi modelnya betul. Kira-kira seperti itu. Ini juga perbandingannya. Nah, ini hasilnya tegangannya gimana sih di pressure vessel kalau bebannya seperti yang tadi. Gitu ya. Oke. Ini tekanan di saddle-nya. Nah, ada juga selain pakai ANSYS ya ini kan contohnya pakai ANSYS, ada juga software khusus untuk pressure vessel ya. Spesifik dia yaitu PV Elite ya. Yang terkenal itu PV Elite. Nah, itu udah detail tuh. Nah, ini code base juga. Jadi kamu bisa merancang sebuah pressure vessel menggunakan software ini. Nanti ketemu datanya dan ketemu gambarnya, saddle-nya ukurannya berapa, tebal, material dan lain sebagainya. Sangat detail ya. Oke, berikutnya faktor yang harus dipertimbangkan yang lain yaitu wind load, beban angin. Utamanya kalau kamu punya pressure vessel yang vertikal. Itu kan ada angin kan? Nah, berarti ada gaya akibat angin ya, yaitu F. Kita punya gaya dan punya lengan. Artinya punya momen ya. Nah, yang utamanya itu adalah di tumpuan. Tumpuannya itu mampu nggak sih gitu ya menahan beban si angin tadi. Kenapa kalau di tumpuan? Karena dia paling jauh kan jaraknya terhadap gaya itu. Nah, maka F momennya adalah F kali L, gaya dikalikan jarak, di mana tegangan yang terjadi akibat bending moment tadi MY per I. Ya, kalau ini orang mechanical itu udah sering nih. Maka kita akan bandingkan dia I-nya itu adalah I di skirtnya, di tumbuhan. Kalau tumbuhannya silinder seperti ini ya, ini contohnya nilai I-nya ya. Nanti aman atau tidaknya itu maka dibandingkan dengan kekuatan yield dari skirtnya dibagi dengan yield sigma dari bending moment ini, gitu ya. Kalau di atas satu berarti aman tumbuhannya dengan beban angin V kuadrat ini ya. Terus kemudian selain beban angin ada beban gempa. Nah, gempa juga sama. Kalau gempa berarti kan ada mas. Kamu vessel punya massa nih, punya percepatan kan, gampangnya ya, gampangnya ngomong, kamu punya F. Jadi F kali L, ya sama. F momennya F kali L, tegangannya MY per I, I-nya itu ya, dibandingkan sekarang. Tapi F-nya di sini akibat gempa ya. Tapi kalau di detail ASME-nya sih nggak sesimpel ini. Ini adalah penyederhanaan aja. Jadi kita bisa menentukan tuh tebelnya skirtnya berapa untuk menahan gempa dan juga untuk menahan apa tadi angin ya. Oke, itu dari sisi desain. Ngobrol aja. Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari sisi desain dan engineering? Sebelum saya lanjut ke yang lain. Cepatlah yang lain mah, karena itu informasi aja. Ada pertanyaan? Mangga? Nggak ada, yakin? Tadi tidur semua kan ya? Aman, aman, aman ya. Nah, diem aja dianggap aman ya. Oke, berikutnya. Bagian kedua yaitu material procurement. Ketika kita sudah ngedesain tadi, gitu ya. Ya, kita harus pesen kan? Ya.
Harus pesan. Nah, sebetulnya sebelum pesan itu kita harus menentukan dulu material. Tadi di bagian desain, di bagian awal itu harus ada penentuan material dulu. Nah, materialnya harus mampu kuat gitu ya untuk kondisi desain. Kuat atau tidaknya yang menentukan adalah satu, jenis material. Nanti jenis material itu menentukan allowable-nya yang diizinkan dan juga nanti thickness-nya. Thickness-nya yang tadi kita hitung, gitu ya. Juga materialnya harus mampu variation dari siklik untuk proses condition. Variasinya bisa pressure, bisa temperatur. Juga materialnya harus mampu menahan korosi, gitu ya. Mampu menahan korosi in service between inspection interval. Kemudian materialnya juga harus gampang dibuat. Standarnya itu plate, section ataupun tube, gitu ya. Untuk nozzle-nozzle biasanya langsung pakai tube aja, nggak usah kamu buat dari plat. Yang bikin plat adalah yang bagian shell-nya, gitu dan head-nya. Kemudian cost-nya juga include initial cost dan juga cost of periodic replacement. Kalau pengen tahu lebih detail tentang semua material untuk pressure vessel itu adanya di ini. Ya, di section 2 khusus material ferrous, non ferrous, specification untuk weldingnya, properties ya, customary sama matrix ada di situ. Nah, material yang biasanya digunakan itu steel, yaitu carbon steel atau gilt carbon steel. Ini paling sering digunakan ya, ataupun low chrome alloy di bawah 9%. Ini better corrosion resistant. Atau stainless steel 304, 316, 410. Atau nickel alloy, Inconel, Incoloy, Monel, Hastelloy. Ada juga aluminium ataupun titanium untuk special application. Contohnya MCHE ya. MCHE itu pakai aluminium dia. Ataupun reinforced plastik juga bisa untuk low temperature sama pressure application. Nah, ini material perbandingan nilai material terhadap relative cost-nya gitu ya. Dan juga harganya ya relative cost dan juga maksimum allowable-nya yang diizinkannya berapa. Ini relative cost ratingnya kamu bisa lihat lah. Nah, finish harga totalnya nanti itu nggak sama dengan material relative cost karena ada di situ manufacturing cost, labor sama ya profit dari si manufacturer. Nah, biasanya selain thickness tadi sudah ditentukan juga tuh corrosion allowance-nya. Ya. Kalkulasi tadi kita itu fully corroded state ya. Jadi ditambahin corrosion allowance nilainya 1,5 sampai 5. Nah, ini yang menentukan teman proses nih, gitu ya. Smaller corrosion allowance untuk head transfer terutama itu juga bukan diizinkan ya, diinginkan ya. Karena untuk efektif dari head transfernya makin tebel kan berarti nggak efektif nanti ya untuk head transfer, head exchanger seumpama. Nah, ini detailnya itu ada di sini di BPVC gitu ya. Itu pakai biasanya thickness-nya pakai plate itu antara 3 mili sampai 250 mili. Itu ada beberapa sumber itu dari 5 mili sampai 150 tergantung steel grade-nya. Nih, yang perlu dipertimbangkan adalah width, lebarnya, panjangnya, production-nya, apakah hot roll ataupun cold roll gitu ya. Kemudian head treatment, apakah dia normalized, roll, quenching atau tempered. Nah, contohnya ini adalah spek ya ASTM A517, 516 dan lain sebagainya. Ini adalah spek dari pressure vessel specification. Nah, ini contoh saya ambilkan aja dari datasheet yang ada di Max Steel seumpamanya. Max Steel itu punya untuk material A516 grade 70. Maka raw materialnya itu adalah dalam bentuk plate. Plate-nya ukurannya nih 3 meter lebar kali 13. Jadi ini 3 meter, panjangnya 13. Tebelnya bervariasi. Ada yang 6, 8, 10, sampai yang 50. Yang ini yang dia jual ya. Nah, nanti pressure vessel kita desain tuh. Thicknessnya berapa dibuat dari plat ini gitu ya. Nanti terus kemudian gimana? Ya dilas untuk untuk membuat pressure vessel kita gitu ya. Nah, ini standar stock listnya contohnya ya.
mulai dari 6 mili sampai dengan 50 mili. Oke, dari plat tadi maka kita akan perlu untuk membuat silinder gitu ya. Kita perlu memotong dan juga memforming, membentuknya gitu ya. Dari kita punya plat seperti ini kita potong-potong, kemudian nanti sambung-sambung dilas. Sebelum disambung di roll dulu ya, di forming dulu, dibentuk dulu baru dilas. Nah, biasanya vessel itu dari plate ya, kemudian di roll dan dilas. Ya, simwell ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini untuk biasanya untuk small diameter dia kalau untuk small diameter itu susah. Makanya kalau small diameter pakainya pipa gitu. Yang bikin vessel pakai apa? Pakai pipa. Bahan dasarnya pakai pipa. Ketebalannya pakai ketebalan pipa yang ada schedule gitu ya. Juga untuk yang thick thick pressure itu susah bikinnya karena rollnya akan sangat susah gitu ya. Long vessel ya, Pak, vessel-vessel panjang itu biasanya dipotong-potong 8 feet ya, 8 per 8 feet karena untuk transportasi akan lebih mudah daripada kita bikin di pabrik sepanjang itu gitu ya. Transportasi dan handlingnya akan lebih mahal. Kemudian thicker vessel itu biasanya pakai forging ya. Jadi bukan dilas tapi di forging, ditempa. Nah, tapi closernya, headnya tadi itu biasanya di forging gitu ya. Oke. Kemudian nozzle, supporting ring dan lain sebagainya itu di well, disambung dilas kepada sel dan juga headnya. Oke. Terus gimana prosesnya gitu ya untuk cutting forming? Pertama, preparationnya. Jadi raw material tadi, platnya dibersihin dulu lah gitu ya. Dibersihin, diletakkan di tempat yang layak. Kemudian scribing, scribing itu digambar-gambar, diukur gitu ya, diukur terus kemudian apa ya, di garis-garis gitu ya. Oke, potongnya di sini. Kemudian di blanking, dipotong. Setelah dipotong, di bending, ditekuk-tekuk gitu ya, bisa ditekuk atau di forming untuk head gitu ya. Kemudian sebelum dilas itu ujung lasnya itu di bevel. Di bevel itu dikasih kayak chamfer. Supaya apa? Supaya bisa dilas. Setelah itu baru assembly. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Motongnya itu bisa pakai plasma cutting atau water jet ataupun shearing. Nah, ini contohnya water jet pakai air ya, pakai air tapi ada erosion materialnya ya, kayak apa ya? Kayak pasir-pasir kecil gitu ya. Supaya bisa motong atau plasma cutting pakai plasma ataupun shearing kayak kamu gunting lah. Ini juga bisa cara motong-motongnya. Oke, kalau untuk yang head setelah dipotong formingnya adalah menggunakan rolling. Sumpah yang paling sering digunakan adalah rolling seperti ini. Gitu ya. Kalau rolling berarti kita dari plat di roll sehingga membentuk silinder. Oke, ataupun bending. Bending itu pakai seperti ini hydraulic press brake machine. Tapi kalau untuk selnya itu di roll. Ataupun dishing. Dishing itu yang bawah ini. Untuk membentuk yang headnya, bentuk kepalanya tadi, elliptical, tori spherical dan lain sebagainya itu pakai prosesnya adalah dish. Ya, dishing yang ini. Oke, kemudian setelah di forming udah kebentuk, berikutnya adalah di weld, disambung. Nah, sambungnya ada pakai TIG yaitu tungsten inert gas welding ataupun pakai MIG metal inert gas welding ataupun SAW submerged arc welding gitu ya. Ini cara nyambungnya. Contohnya di aplikasi asli gitu ya. Nyambungnya ya bisa manual, bisa pakai mesin gitu ya. Setelah disambung itu biasanya ada yang disebut dengan post weld head treatment. Itu untuk mengembalikan karakter dari si material. Kenapa? Karena proses pembentukan tadi forming dan juga penyambungan itu merubah karakter dari si metal kita sehingga akan ada residual stress. Nah, post weld itu digunakan untuk itu gitu ya. Guideline-nya ada di part W ya. Kalau pengen tahu baca aja di situ. Nah, PWHT itu tergantung pada material dan juga thickness-nya. Untuk di atas 38 itu perlu untuk carbon steel,
Kalau untuk alloy itu di atas 16 mili, tebal 16 mili itu perlu PWHT gitu. Ini contohnya kayak gini PWHT ya. Jadi setelah dilas, lasanya itu dipanasin pada temperatur tertentu gitu ya. Kemudian bisa ditahan, habis itu diturunin dengan nggak mungkin didinginin secara paksa ya, pasti dinginnya natural ya. Untuk stress relieving, normalizing ataupun tempering ya. Oke, ini adalah post well head treatment. Jadi sambungannya tadi setelah dilas, di treatment lagi supaya apa? Supaya kembali karakter materialnya. Ada nggak ada residual stress tadi. Nah, welding symbol ada di sini ya. Contohnya di gambar ada W1 itu artinya dia weldingnya adalah V-groove ya. Nah, detailnya ada tuh. Tebelnya berapa, material weldingnya apa, dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di WPS, Welding Procedure Specification, sama WPQ, Welding Procedure Qualification ya. Ada detailnya di situ, mengikuti dari si vesselnya ini. Ya, ini contohnya nih tipenya tipe A gitu ya. Tipe 1 untuk yang A. Setelah di weld, maka proses berikutnya itu adalah eh sorry, inspection sama testing. Setelah jadi, maka perlu dites dan diinspeksi dulu. Inspeksinya pakai non destructive testing. Alatnya bisa pakai ultrasonik, ya, radiografik ataupun magnetic particle. Ini ultrasonik, ini radiografik, yang ini magnetic particle. Dicek lasannya. Ada cacat enggak? Kalau ada cacat ya kudu diperbaiki gitu ya. Kalau sudah sempurna semua, baru dilakukan testing ya. Nah, testingnya itu setelah vesselnya jadi di pabrik itu diisi. Isinya bisa air ataupun pakai udara, yaitu hidrostatik ataupun pneumatik. Supaya apa? Memastikan bahwa sebelum dibawa ke lokasi pabrik Anda, si vessel kita itu sudah sempurna gitu ya. Ini contoh saat hidrostatik test retak gitu ya, cacat. Ya, ini pasti nggak bakal bisa diterima gitu ya. Pasti ada sesuatu yang salah. Apakah salah desain ataukah salah saat hidrostatik tesnya dan lain sebagainya. Kita akan memastikan ini, gitu ya. Dipastikan dulu, diuji di pabrikan, nggak terjadi bocor, nggak terjadi retak dan lain sebagainya. Setelah pasti, ya udah finishing. Finishing itu untuk apa? Untuk corrosion resistant, ya, ataupun secara estetik dan juga surface kebersihan dari surface-nya, gitu ya. Bersihnya pertama di shot blasting, jadi semprot pakai apa pasir ya supaya korosi karat-karat yang ada di luar itu hilang semua. Setelah itu bisa digalvanize ya ataupun di painting ataupun coating ya. Setelah jadi ya sudah storing, simpan, kemudian ditransportasi ke lokasi pabrik Anda, kemudian dipasang erection. Setelah dipasang hidrotest lagi untuk memastikan sambungan-sambungannya ke pipa segala macamnya aman. Setelah hidrotest itu adalah ya commissioning, serah terima ke yang pemiliknya gitu ya. Ya, tipikal prosesnya tadi semua itu pertama kita kan dapat data nih dari teman-teman proses ya, diameter, panjang, jumlah nozzle, material dan lain sebagainya. Dari sini keluarlah proses specification sama datasheet, kita hitung thickness-nya segala macam. Terus kita kasih ke RFQ, request for quotation. Kita minta tuh ke manufacturer gitu ya. Aku kalau pengen bikin vessel kayak gini, harganya berapa sih? Nah, gitu. Oke, ke beberapa manufacturer nanti dipilih yang kira-kira murah dan kualitasnya terjamin yang mana gitu ya. Setelah itu kita bikin PO, purchase order. Oke, ke perusahaan A, aku mau ingin bikin. Oke, hargamu tadi ngajuin sekian juta dolar kan? Oke, aku mau bikin vesselnya gitu ya. Setelah itu sama manufacturernya dibikin vesselnya. Setelah itu di delivery, diantar ke tempat kita gitu ya. Nah ini ada biaya lagi gitu ya. Setelah di delivery, erection, dipasang. Pasang ada biaya lagi. Dan biayanya beda sama biaya harga vesselnya gitu ya. Setelah dipasang, hidrotest, memastikan sambungannya tadi.
Terakhir adalah ya commissioning, serah terima, gitu ya. Nah, ini adalah proses yang biasa dilakukan saat kita eh, pengen bikin pressure vessel di pabrik kita, gitu ya. Nah, ini contohnya aja, data sheetnya ada dimensi gitu ya. Kemudian kita punya tabel data sheetnya, kita kasih RFQ-nya ke manufacturer. Ini contoh ya, ke manufacturer salah satunya SLB. Nah, nanti mereka biasanya nyediain dua tuh, technical sama budgetary. Technical itu untuk mengcover prosesnya terpenuhi atau tidaknya, tabelnya dan lain sebagainya, budgetary harganya. Nah, setelah ini barulah eh, apa berapa sih harga fee vessel kita. Nah, kira-kira seperti itu kuliah dari saya. Pas kan? Monggo kalau ada pertanyaan. Bu, ini saya kembalikan ya, Bu. Oke, baik. Mari tadi saya keluar dulu. Eh, ada pertanyaan? Masa nggak Enggak ada? kalau ada Ada, silakan yang mau bertanya. nggak ada nih, bener. Beneran, saya penasaran. Enggak. Ka- ka- Kalau nggak ada, nanti ntar aku punya kuis loh ya. Oke, silakan Pak. Nggak. Ya udah kita coba memahami nggak, Mas Malik Amzar, Amzar ada. Iya, Pak. Oke, coba Mas, kalau ngedesain pressure vessel teh apa ya, kita perlu ngitung apa aja sih gitu ya, coba. Ngitung diameter terus panjang. Itu kan orang proses sudah kamu hitungin kan, setelah itu Iya. ngapain? Yang dihitung kan. Mm-mm. Apa lagi? Terus kayak input outputnya laju gitu-gitu. Terus Terus apa lagi ya? tadi saya jelasin apa. Nah kan, tidur kamu ya. Bapak-bapak dosen, ada Pak Pram, ada Pak Hafiz. Silakan mau menambahkan apa atau kira-kira pesan sponsornya? Oh, saya kira mau menanyakan apa. Tanya apa Mas Pram? Sok. Pak, kalau misalkan itu ya metode-metode forming tadi ya, forming. Mm-mm. Kalau misalkan yang platnya besar itu biasanya apakah di roll biasa ataukah dipotong-potong kemudian di roll satu-satu gitu. Hmm. Oke, prinsipnya gini, prinsipnya itu semakin banyak sambungan las itu semakin nggak bagus. Jadi kita menghindari sambungan las yang semakin banyak gitu ya. Nah, tapi juga disesuaikan juga dengan kemampuan mesin roll kita. Kemampuan mesin roll kita itu kan kadang terbatas ya. Tapi tiap manufacturer pasti punya lah, gitu ya, punya mesin roll. Nah, kalau memang mesin rollnya nggak mampu, ya udah, dengan terpaksa dipotong-potong, sambung. Tapi pastikan, mohon dipastikan bahwa sambungannya itu balik lagi ke join efisiensinya tadi. Tipe sambungannya adalah tipe satu, gitu ya. Mana tadi ya? Bentar, saya balik lagi ke sorry. Nih ya, kalau kita pengen motong-motong, berarti memastikan ini. Tipe sambungannya satu dan full bioradiographic atau ultrasonik. Dengan demikian bahwa bisa dipastikan kekuatan dari lasan kita sempurna gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya ini tadi. Kalau cuma spot cuma 85%, artinya kita butuh plat yang lebih tebal daripada plat yang sempurna sambungannya. Karena kan ini kan nilai E ya. Kita perhatikan nilai E di sini itu akan mempengaruhi kalau dihitungan. Belum Mana? di-share, Pak. Eh, dari tadi berarti belum ya. Sorry, sorry. Alah. Oke. Itu udah kelihatan, Bu? Ya. Oke, nilai E tadi itu akan mempengaruhi
perhitungan thickness kita. Nah ini dia. Contohnya lah, kan kita lagi ngitung kalau pengen sempurna, berarti E-nya di sini itu kan satu ya. Kalau E-nya satu artinya thickness-nya itu lebih tipis daripada kalau E-nya di bawahnya satu, kan gitu. Gitu Pak Maram, kira-kira. Tapi kalau bisa sih, kalau punya mesin rollnya mampu, nggak usah dipotong-potong. Dengan ukuran plat yang ada aja gitu ya. Tadi ukuran platnya contohnya 3 kali 13 meter tadi ya. Nah itu di roll, baru disambung pakai lasan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kalau di Indonesia sendiri sudah ada manufacturing ya Pak? Ada banyak. Kemarin kita ngelis ada berapa ya? Yang di maksudnya lokal itu ada mungkin belasan kok, ada 15 atau berapa gitu. Kalau yang internasional sih ada juga gitu ya. Ada 4 atau 5 gitu ya. Contohnya si SLB itu ya, dia kan internasional. Nah, yang perlu dipastikan adalah si manufacturer itu punya stem nggak? Punya ASTM apa ASME stem tadi nggak gitu ya? Karena biasanya kalau punya itu lebih mahal gitu ya. Kalau kita kan biasanya preservasi kan pasti butuh ya, butuh stem. Mana tadi? ASTM stem. Sorry, ASME, ASME stemnya ya. Tadi di awal-awal. Sorry, sorry, sorry. Eh, tet, 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 tet. Nah ini, jadi manufacturer tuh biasanya tanyain punya ASME stem nggak, gitu ya. Dan bilang aja kita, aku mau vesselku di stem ASME gitu ya. Nah, biasanya kalau ini oh ada mereka punya engineer yang ngitung ulang pressure vessel, engineer-nya juga sudah certified sama ASME ya, baru dia boleh punya stemnya ini gitu. Tapi ada satu lagi yang penting itu adalah proses garantor ya kalau nggak salah. Itu juga perlu dipastikan. Mereka punya nggak proses garantor gitu di manufacturernya itu ya. Memastikan proses yang diinginkan itu tercapai gitu. Biasanya makanya ada technical tadi, eh, cek lagi tuh CFD-nya gitu ya. Kayak tadi SLB yang saya ceritakan, mereka ngecek pakai softwarenya mereka masing-masing gitu ya. Ngecek, oke, untuk proses yang diinginkan ini diameternya sekian, panjangnya sekian gitu ya. Terus kemudian nanti internal tray-nya sekian, kayak seperti ini dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Ayo, yang ada nambah pertanyaan silakan. Masih Silakan. kalau nggak nanti saya nanya lagi. Ini sudah berkurang dari 94. Mungkin ini semua baru ya memang tingkat 2 ya, jadi belum terbayang ya. Tapi artinya apa? Artinya sebagai chemical engineer pun ketika kita nanti merancang, bukan hanya hitung-hitungannya saja ya, bukan hanya hitung volumenya, kemudian temperatur dan tekanan, tapi juga kita bisa membayangkan apakah alat itu bisa dipasang, apakah alat itu bisa ditransportasikan, dan nanti di tingkat 4 kalian juga akan hitung keekonomiannya ya, termasuk nanti dengan hubungannya dengan alat-alat yang lain gitu, dengan nanti dengan perpipaannya dan sebagainya gitu ya. Seperti Hmm, itu. Kalau perpipaan satu kuliah lagi ya Pak Karim ya, beda lagi ya. beda lagi mata Beda lagi. kuliahnya. Ini kan nyambung ke pipa kan, ini pasti kan. Ah, Nah, nanti kan pasti ditarik sama gaya-gaya yang terjadi di pipa kan. Nah, kuat nggak, mampu nggak si nozzle kita gitu. Itu mata kuliah sendiri nanti. ya oke. Ya, anyway, Nah, ini contoh manhole ya. Sorry, ya ya. contoh manhole. Jadi memang sudah dibuat begitu. Jadi biar orang bisa masuk ke dalam untuk inspeksi di bagian dalam. Nah, kadang kan kita nggak merhatiin itu ya. Pokoknya bikin weh nozzle weh. Tapi gimana menginspeksi ke dalam kalau nggak ada manhole kan? Masuk dibolongin kan nggak mungkin gitu ya. Contohnya seperti itulah. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Mas Hafiz jangan nanya RFQ kemarin ya. Belum itu mah. Ya, Pesan ya Bu ini. ya.
Oke, ya sudah kalau gitu mungkin waktu juga ya sudah hampir pukul 15, berarti kita cukupkan. Nanti kalau yang kelas reguler dan kelas internasional nanti ada tugasnya untuk bikin summary yang singkat tentang kuliah ini. Eh, tapi slide-nya mau kita kasih sekarang apa nanti aja ya Pak Pram ya? Kalau ada slide-nya mah gampang tuh. Iya, kita coba dulu ya. Iya. Lihat dulu Iya. tugasnya. Mungkin atau nggak impression atau misalkan kira-kira summary lah yang kalian catat tadi atau yang kalian ingat satu halaman juga sudah cukup nggak apa-apa. Biar kita bandingkan kira-kira apa ya. eh, Ditangkap enggak ya? karena nanti ini akan mempengaruhi nanti kalian ketika rancang pabrik dan sebagainya juga akan sangat mempengaruhi berikutnya. Dan bahkan di tingkat di semester 5 juga nanti ada perancangan kolom distilasi. Nah itu biasanya memang yang aspek-aspek teknikal gini yang agak-agak kurang gitu ya ketika merancang misalnya manhole-nya nggak diikut dirancang atau misalnya gendut gitu ya si kolom distilasinya itu misalkan ada kelompok yang memang dia tuh diameternya 3 meter terus tingginya misalnya cuma 5 meter misalkan apa buntet gitu si vesselnya misalkan itu kan bukan kolom contohnya seperti itu jadi makanya kenapa kita harus mengikuti kode-kode dan standar dan juga yang secara umum tadi dijelaskan oleh Pak Karim. Oke, dengan demikian berakhirlah apa kuliah tamu ini kita buka kamera dulu foto bersama dulu yang mukanya baru terbangun tidur atau mungkin mendengarkan. Kalau nggak buka kamera berarti nggak hadir gitu kan? Hmm. Oke ya, ya, ada foto ya. Tuh, dua, tiga, halaman pertama, halaman kedua, eh, halaman ketiga, dan halaman keempat. Oke ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa di lain kesempatan lagi ya, Pak Karya. Pak Karya ini ada punya konsultan juga ya, kalau kalian dengar pesan sponsor apa namanya, Mas? Dago Engineering. Jadi kemarin juga ketemu mahasiswa teknik kimia dan yang ikut magang di situ. Tempatnya di Jalan Dago Dago di dekat Belakang Jakarta. Jayakarta, di belakang Jayakarta. Jadi kemarin ketemu mahasiswa tingkat 4 yang mereka sedang magang di sana, dapat gaji juga dan ngerjakannya proyek-proyek EPC. Jadi kerjasama dengan teknik kimianya ada, teknik mesin ada, mungkin elektro juga dan instrumen juga ada. Jadi memang proyek-proyeknya seperti itu. Oke, oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Selamat Idul Fitri. Kayaknya buat kuliah saya udah cukup hari ini karena hari Kamis kita sudah libur ya. Begitu, yang statistik hari Jumat juga sudah libur. Selamat bertemu dengan keluarga. Salam untuk ayah dan ibu dan keluarga semua. Mohon maaf dan lahir batin. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga, nuhun.